Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, rekan-rekan. Terima kasih atas waktunya, Kang Reza, yang bisa memberikan waktu dan kesempatan buat saya untuk bisa ikut berbagi di Yo Berbagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing terkait dengan satu tema yang temanya ini irisan antara bidang sosial dan juga bidang science, yaitu adalah cost and financial accounting in high technology firms. Jadi kita akan bahas terkait dengan cost and financial accounting, tapi kita akan mencoba melihatnya dari perspektif sebuah perusahaan teknologi. Jadi target utama dari audiens dari yang kami harapkan bisa mendapatkan wawasan adalah teman-teman yang sedang mengembangkan bisnisnya di bidang teknologi, tapi juga mereka ingin mengembangkan keilmuannya di bidang cost dan financial accounting. Karena seperti yang saya ketahui dan saya rasakan di bidang pendidikan saya ketika saya di farmasi, sangat minim sekali pendidikan terkait dengan cost tentang accounting ini atau tentang ekonomi pada umumnya, sehingga wawasan mengenai keekonomian itu hanya terbatas pada hal-hal yang kurang relevan lah di bidangnya. Jadi pada saat kita mendirikan farmasi, ya benar-benar semuanya adalah tentang farmasi. Barulah mungkin pada saat nanti pendidikan apoteker ada yang namanya farmasi industri, ada yang namanya farmasi ekonomi. Nah itu baru mungkin sedikit bahas tentang keekonomiannya. Dan ya ini sedikit juga sharing karena saya punya background di keuangan di bidang finance di saya Master Management di UI, dan juga saya juga sempat menjadi key account manager di satu perusahaan leasing, dan juga pernah menjadi konsultan di satu perusahaan manajemen consulting, dan saat ini saya sekarang sebagai konsultan di sebuah perwakilan dari perusahaan atau pemerintah Swedia di Indonesia. Kita mulai bahasan kita hari ini. Yang pertama terkait dengan silabus, bukan silabus kali ya, atau kita bilangnya referensi. Referensi dari tema kita hari ini adalah dari satu buku yang disusun oleh Robert M. Fairberg dan juga Roland Orr tentang Managing Technology and Innovation. Jadi basicnya adalah tentang bagaimana suatu perusahaan teknologi atau yang berbasis pada inovasi itu mengembangkan bisnisnya. Jadi, seperti kita ketahui sekarang sedang banyak berkembang perusahaan-perusahaan teknologi yang mencoba mengkomersialisasikan hasil temuannya, hasil inovasinya, dan tentunya mereka tidak bisa hanya mengandalkan keilmuan mereka tentang teknologi, keilmuan mereka tentang produk mereka sendiri, tapi mereka harus juga bisa mengetahui bagaimana sebenarnya demand di pasar, dan bagaimana sih supaya ilmu atau aplikasi atau dari temuan yang inovasi dari yang mereka miliki itu bisa bermanfaat dan bisa memberikan profit kepada perusahaan, dan yang pada akhirnya adalah agar perusahaan ini tetap sustain. Dalam arti ketika satu teknologi itu ditemukan, mereka tetap harus menyisihkan atau mengalokasikan anggarannya untuk pengembangan bisnis atau pengembangan produk, sehingga mereka selalu tetap bisa mengikuti dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan dari masyarakat atau perkembangan dari pasar. Seperti yang saya quotes dari buku ini adalah semua business manager, termasuk di dalamnya adalah manajer yang terlibat dalam perusahaan yang high tech, mereka harus membuat satu keputusan dalam financial issues, seperti bagaimana mereka memonitor kinerja perusahaan, mengalokasikan anggaran keuangan, dan juga menilai bagaimana suatu capital investment. Sehingga ada constraint antara kebijakan atau keputusan sehari-hari ini bisa dilakukan di dalam satu perusahaan yang berbasis teknologi. Ketika kita membahas ekonomi, dasarnya adalah bahwa kita ingin memaksimalkan raw material atau scarcity dari suatu resource untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga pada dasarnya adalah ada tiga proses utama, yaitu adalah input, proses, dan output itu sendiri. Di input ada berbagai hal yang terlibat di dalam hal tersebut. Mulai dari mungkin kalau konteksnya adalah perusahaan produksi, listrik terlibat di sana, satuannya adalah mungkin kilowatt hour atau megawatt hour, waktu,
itu mungkin man hour satuannya, berapa rupiah satu orang ini dibayar setiap man hour-nya. Lalu uang ini bisa berarti adalah pinjaman, yang bisa berarti juga nilai tukar. Karena nilai tukar ini menjadi satu hal yang sangat penting ketika kita sudah melakukan perdagangan tidak hanya di satu negara. Lalu yang selanjutnya adalah mungkin bahan bakar sebagai raw materialnya, apakah itu berupa solar, atau itu berupa batu bara, atau berupa gas. Lalu yang ketiga adalah human capital. Yang keempat, yang terakhir adalah terkait dengan bahan material yang memang spesifik untuk industri itu sendiri. Jadi technological firms ini mereka harus bisa berdamai atau bisa memanfaatkan dari kelangkaan dari resources ini. Lalu setelah dari input, pastinya ada satu proses. Proses ini terkait berbagai tergantung pada berbagai bidang masing-masing. Misalnya kalau satu proses perusahaan tekstil, mereka mulai dari memintal benang, lalu menjadi kain, kain menjadi pakaian, pakaian menjadi lalu packaging. Itu berbagai macam prosesnya masing-masing setiap industri, tapi pada intinya setiap industri pastinya mereka mengharapkan produksi mereka dalam mengubah input menjadi output adalah sangat efisien. Dalam arti efisien ini bisa berarti waktu, dalam arti waktu mereka sangat cepat, dalam bisa berarti kualitas, mereka sangat dengan kualitas yang baik tapi dengan biaya yang sangat rendah, atau memang mereka hanya menginginkan menghasilkan produk yang murah. Terkait apakah kualitas atau kecepatannya mereka bisa kesampingkan, tapi mereka yang penting adalah harganya murah. Dan yang terakhir adalah yang harus dipertimbangkan dari suatu perusahaan teknologi adalah bagaimana si perusahaan ini menjawab dari kebutuhan pasar, yaitu dari output. Dan kadang-kadang kalau kita tahu mungkin di perusahaan farmasi sering terjadi diskusi atau mungkin ya bisa dikatakan perdebatan sengit antara production dan juga dengan pihak marketing. Karena pihak marketing mungkin menginginkan demand pasar menginginkan produksi produk A, sementara si produksi mereka bilang kita tidak bisa karena kita belum pesan bahan baku, atau mungkin kapasitas produksi kita tidak memadai, atau mungkin kita tidak dapat menjawab karena jumlahnya terlalu sedikit sehingga di bawah dari minimum produksi yang bisa kita lakukan. Dan ini antara ke input dan output ini terjadi satu komunikasi. Nah, kalau kita lihat ternyata kalau kita berbicara tentang KWH, lalu kita berbicara tentang man hour, kita bicara tentang currency, bicara tentang bahan bakar, apakah itu berupa barrel, atau berupa MMBTU, atau apapun itu, atau mungkin berbicara tentang bahan baku berupa liter, atau kilogram, atau tonase, itu harus kita bisa samakan bahasa kita. Dalam arti, bagaimana kita mengontrol sesuatu tanpa kita bisa menyamakan semua satuan itu menjadi satu satuan. Dan disitulah hadir kita katakan sebagai keuangan. Dan kita bisa transfer semua input, proses, output itu ke dalam satu bahasa yang kita sebut dengan bahasa keuangan. Dan bahasa keuangan yang paling banyak yang kita sama-sama secara konsensus kita pahami, kita sebut dengan accounting atau akuntansi. Sehingga ketika satu perusahaan A membaca satu laporan keuangan dari suatu perusahaan yang lain, dan perusahaan semua akan memiliki informasi yang sama dan memiliki bahasa yang sama. Dan dalam satu bahasa juga tentunya ada tata bahasa, ada bagaimana menyusun suatu bahasa itu agar sama-sama memiliki pemahaman yang sama. Itulah makanya ada yang namanya dengan akuntansi. Dan ini menjadi hal yang sangat penting karena pada dasarnya ketika kita kuliah baik di teknik ataupun di MIPA, tentunya pemahaman tentang akuntansi ini sangat minim karena memang ya bukan bidangnya, tapi ini sangat diperlukan karena ketika kita masuk ke bidang di real, itu kita tidak bisa melepaskan keilmuan atau ke inovasi atau teknologi kita dengan bagaimana dia bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan profit sehingga bisa memberikan kelangsungan hidup dari perusahaan.